Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang. Ada yang bertanya nih sama gue, Bang, apa yang harus dilakuin sebagai seorang pemula di game Maswar ini? Ini sebenarnya banyak, bro. Yang lo lakuin tuh banyak banget, kalau dijelasin satu persatu tuh panjang banget. Tapi yang paling utama tuh sebenarnya lu tuh harus naikin HK terus sampai level 30 atau 35 lah kalau udah ada. Nah, ini buat para pemain pemula lah yang di server 1000-an lah, 1000 plus atau 1000 min, 1000 ke bawah 900. Biasanya sih yang 1000-an nih yang baru-baru main. Ya, yang terpenting yang gue saranin sih naik HK. Serius, lu tuh harus naikin HK. Prematur pun nggak masalah, soalnya ini bukan game COC atau game COC dan sebagainya mentingin defense atau apa-apa. Yang penting lu naikin HK dulu dah. Nah, dari naikin HK baru yang terpenting. Nah, dari naikin HK itu pun ada syaratnya. Bangunan apa yang harus kita ikin terlebih dahulu. Misal, nah ini kan gua HK 30. Nah, ini syaratnya tuh harus pusat teknologi itu harus di level 30. Barak pun sama, harus level 30. Tank, aircraft, misil itu pun harus level 30. Ini pilih salah satu. Kalau misalkan mau ke 31, karena gue semua ada 3 itu bisa. Tapi walaupun ini baru satu, misalkan tank doang nih level 30, udah bisa naik 30. Tapi saran gue masih samain, soalnya ini buat power juga di squad kita nanti, naikin power. Misal nih, itu ngaruh banget sebenarnya. Misalnya dari 275 tuh lu naik ke 31, itu naik power sebesar 330, 300 sekian. Nah, itu ngaruh banget. Jadi ini usahain sama lah sama HK lu. Itu buat squad kita juga, nambah power squad kita juga. Di bangunan itu juga sama, semuanya tuh nambah power juga. Kekuatan nih, power nih nambah lagi 452. Misal nih, ini kan power gua 330 M 660 berapa gitu, nambah ntar 400 sekian, bisa naik nih di 31 gitu. Nah, ya sini apa syaratnya aja nih. Nah, itu gue lupa syaratnya apa aja, nanti ntar gue screenshot lah apa aja syaratnya buat naik dari HK 15, HK berapa ya, gue lupa tuh HK berapa. Pokoknya ada syaratnya tuh, dari HK berapa gue nggak tahu tuh, fotonya tuh dari HK berapa. Pokoknya syaratnya terpenting tuh yang 3 ini, teh, barak, sama ini penting banget nih buat naikin ke jenjang HK yang lebih tinggi. Ada lagi syarat yang bangunan yang kalian harus naikin, kayak ini nih, syarat buat HK juga nih. Pusat bantuan aliansi ini harus disamain dah pokoknya sama HK. Pokoknya ini buat syarat HK ke HK berapa gitu, misalnya 17, 18, syaratnya ini. Nanti ntar ke 19 ke 20 syaratnya beda lagi gitu. Pokoknya yang gue tahu ini pasti ada nih syarat HK level berapa sih. Terus ini juga buat HK ke berapa tembok,
Terus rumah sakit juga KHK berapa gitu, ada syaratnya. Terus pusat real juga KHK berapa, pokoknya itu harus naikin samain sama HK. Misalkan ya 16 HK 16 apa 20 HK 20, samain ininya 20, baraknya 20, ininya 20, rumah sakitnya temboknya 20, pusat bantuan ALC 20, ininya rata juga 20. Itu sih gue saranin. Terus ini juga ngaruh juga nih, ini juga soalnya dulu kan bangun HK ini harus pakai RS nih, misalkan besi, roti, koin, ini harus pakai ini. Itu gimana cara dapetnya bang? RS nya ini dari apa nih, tambang emas, tambang besi, sama ladang. Ladang itu roti, tambang besi itu besi, tambang emas itu koin. Nah ini penting juga naikin lah, ya berkata lu naikin ke 10 dulu, misalkan di angka 20 naikin 10 dulu, terus naikin 20. Ya gini sih sebenarnya, kalau lu punya kuli 2, kalau satu berat sih sebenarnya kuli 2 lah minimal, berkata gitu ya. Aku kasih tahu kuli 2, yang satu lu kuli 1 itu naikin yang buat syarat naikin HK. Nah yang kuli satu lagi itu buat naikin ini, naikin resource lu. Ini penting banget sebenarnya. Jadi kuli lu satu bangunan nih, naikin ini satu-satu. Nah, kalau udah jadi, misalkan kalau biasanya kan ada armrest nih, armrest itu ada bangunan kota, peningkatan unit, teknologi, peningkatan drone, dan lain-lain gitu ya. Ini jangan diklaim dulu kotak-kotaknya, ini ngaruh banget sebenarnya. Gua kasih tahu nih, itu ngaruh. Nah, terus di sini juga di ngaruh buat Karmes tadi ya, terus buat ngaruh juga buat kedua aliansi. Misalkan ntar kalau misalkan di bangunan itu ngaruhnya di sini ekspansi markas. Nanti ketika lu udah jadi jangan diklaim dulu. Misalkan udah jadi biarin aja jadi kotak kado dulu. Nanti lu bangun lagi sebelahnya. Nah itu buat ini nih. Nanti lu kalau udah jadi juga jangan diklaim dulu. Pas hari ke berapa tuh? Hari kedua atau hari Selasa itu baru lu klaim di armrest ini, sesuai armrest. Biasa kan hari Selasa armrestnya apa gue juga lupa ya, pokoknya gitulah, biar nambahin poin di sini juga, nambahin poin di poin aliansi gitu guys. Itu bro sebenarnya enak sebenarnya. Jadi lu bangun ini udah jadi jangan diklaim, ini jadi jangan klaim, ini seterusnya gitu lah. Ini naik ini buat meningkatin output RSS lo, buat bangunin semua ini dapat nih, biar bangunin semua ini kan juga semua bangunan itu pakai resource semuanya. Terus ini juga ngaruh juga nih, orek, ini tambang peleburan, tambang orek juga ya, ini juga ngaruh juga. Ini juga harus taking sebenarnya semua ngaruh nih. Di sini semua ngaruh, semua bangunan sini semua ngaruh, asli sini semua bangunan ngaruh banget. Yang ini doang sih nggak ngaruh sih sebenarnya nih. Ini gue juga masih level 20, ini juga masih level 20, ini nggak ngaruh banget sih. Ini paling cuman buat percepatan waktu produksi komponen doang, buat drone komponen itu. Ini ngaruh semua ngaruh. Ini buat lu bikin gear, buat bikin gear ini nih buat gear ini, part-partnya dibongkar itu.
ngaruh semuanya ngaruh sebenarnya, semua ngaruh, ini bangunan semua ngaruh banget bro sebenarnya asli. Nah ada satu lagi nih yang buat benefit banget, asli benefit. Lu tuh harus masuk ke top 3 aliansi di server. Lu harus masuk top 3 aliansi di server. Kalau udah masuk itu banyak banget benefitnya asli. Yang pertama tuh lu bisa cepet waktu bangunan nih, cepet banget. Misalnya lu kalau masuk ke aliansi ya yang sepi gitu, yang orangnya jarang online, itu lama ngebantunya. Itu tahap itu yang hijau-hijau di sini nih, itu lama asli. Gue pernah nyobain di server kecil gitu, di akun kecil server berapa gitu, itu gue masuk aliansi berapa gitu, 10 apa aliansi 11, pokoknya aliansi bawah lah, asli itu lama banget. Jadi kalau misalnya lu masuk top 3 aliansi itu cepet, itu banyak yang online, banyak spender juga. Jadi setiap lu ngebangun tuh cepet jadi waktunya. Misalkan tadi gua habis ngebangun ini tadi gua bagian drone ini, bengkel drone ini, gua waktunya itu 5 hari 8 jam. Itu tadi gua pakai buff ini juga berguna banget, buff capital. Ini buff capital ini berguna nih. Misalkan kalau lu udah ada capital ya, di server 1000 kalau udah jadi capital gitu bisa berguna banget. Minta setiap lu mau bangun itu, minta yang jauh-jauh, misalkan jauh banget nih, wah misalkan 50 hari apa 13 hari apa 20 hari, itu jauh banget tuh waktunya, lama. Lu minta buff capital, itu ngaruh banget asli, mempersingkat waktu. Buff capital itu misalkan nih pasin sekretaris pembangunan itu harga percepatan konstruksi plus 50. Tadi gua berapa ya, itu bukan 5 hari tadi itu, pokoknya udah dipersingkat waktu menjadi 5 hari pakai konstruksi koperasi juga dari ini nih, aula profesi. Nah ini kalau di server baru gue juga belum tahu udah ada apa belum, tapi setahu gue belum ada. Biasa server baru itu masih di ranah perebutan kapital, server 1000-an berapa gitu. Tapi kalau yang udah ada udah masuk season 1 itu pasti udah ada nih dapat. Nah itu lu harus pilih profesi yang engineer biar enak, ada percepatan waktunya. Ini juga nih buat bangun segera, mempersingkat waktu sebanyak 600 menit ya. Tinggal lu misalkan kalau udah ada ini sekarang, bangun sekarang ini, lu tinggal lu kurang aja nih 600 menit, 3 day dikurang 600 menit berapa gitu, dikit tapi pengaruh sih sebenarnya menurut gua. Terus benefitnya banyak nih sebenarnya di sini. Di teh juga ada nih, jadi juga menambah waktu, percepatan gratis berapa menit, banyak asli di sini banyak. Makanya lu kalau udah masuk season lu pilihnya engineer, itu mengaruh banget buat pengupgradean lu, dari pengupgradean TH HK, pengupgradean T itu ngaruh. Terus kalau lo ikut top 3 aliansi itu benefitnya banyak asli. Nih model kayak ini gue ngikut top 1 aliansi di server 270, ini banyak banget, ini banyak yang online, jadi banyak. Ini gue lagi di invasi zombie ya, zombie bos, zombie kuning. Ini banyak banget yang rally, stamina banyak banget guys di sini orang-orangnya asli. Pasti ada aja bisa 200 terkali. Gue nih ngeliat udah 200 nih.
yang udah rally gitu, buka open rally gitu buat zombie bos. Nah yang terpenting nih, banyak spendernya. Top 1 aliansi atau top 3 itu banyak spendernya. Asik. Jadi yang beli top up itu pasti kita juga kebagian benefitnya nih kayak gini. Misalnya dapat apa nih, coba kita lihat. Oh, dapat kotak RRS, dapat diamond, kadang juga dapat ini nih kotak material buat bikin gear yang baru-baru. Terus dapat hadiah aliansi buat belanja nanti di toko aliansi, dapat supipor, tiket rekrutmen supipor. Kadang kita juga dapat speed up. Kalau hadiah ini tergantung kalian mana tadi, kalian nih kotak nih, semakin tinggi kotak yang ini semakin baik hadiahnya. Bisa dapat speed up. Jadi liatin di aliansi kalian tuh kotaknya tuh level berapa, itu ngaruh banget sebenarnya. Kalau level masih 20 itu paling cuma dapat RRS apa gitu, tapi nggak tahu sih, kayak dapat juga speed up tapi nggak banyak gitu. Nah itu terus apa lagi nih, terus ya itu sebenarnya bangunan ini juga, sebenarnya bangunan juga harus dibangun juga nih squad gitu. Pokoknya yang ngaruh squad ini ngaruh nih, garasi ini buat ke squad 1 kita lihat ini kan, ini nih ngaruh, ini buat nambah power juga, nambah meningkatkan kecepatan baris kayak rally itu, atau lu ke mana ya, banyak lah ini benefitnya, gue lupa juga nih apa benefit yang itu. Pokoknya kayak nggak salah ini yang berbaris dah, yang buat ke rally itu, jadi cepet gitu. Squad 2 juga harus disamain sih sebenarnya, gue juga belum sih, tapi squad 1 aja dulu lah utamain ya, buat nyerang bakar base musuh lu gitu. Nah terus yang barak ini kalau bisa sih 2 ya, gua saranin kalau bisa, kalau enggak ya 1 aja dulu nggak apa-apa, samain sama level HK. Kalau gue sih saranin 1 aja dulu udah, kalau buat mula-mula gitu 1 aja dulu, satu aja dulu. Tapi kalau buat yang udah tinggi tuh bagus banget nih buat 1, jadi buat 2 sama rata 30, ini kan gue itu 30, gue itu 30, jadi enak biarinnya nih buat apa, bikin troops-nya ya, bikin troops-nya tuh enak. Jadi ntar bisa, misalkan ini kita bisa bikin T10 2 barak gitu, kalau bisa sih ntar dicampur misalkan ini HK di HK berapa gitu 9 tuh HK di barak level 27 ya, barak level 27, jadi ntar ini barak level 27 di sini 25 atau berapa gitu, campur dulu guys, enak. Sini juga ngaruh juga nih, kalau bisa lu ya 2 sih, ini juga ngaruh juga biar enak buat bakar base musuh, jadi banyak pasukan, banyak enak, jadi nanti buat bakar musuhnya biar nambah power juga di sini. Ini ngaruh juga power nih, misalkan ini aja kan gue belum full nih, belum 40.000, kalau misalkan gue full bisa 170-an lah, 170 M. Terus apa lagi, nggak ada sih, ini nggak ada sih ya. Kalau misalkan lu punya dekor
paling lu upgrade aja ke level 2, soalnya susah juga nih bahannya nih, dekor ini bahannya susah nih, yang ini bahannya yang susah nih nyarinya. Aku juga nggak tahu nyari gimana, paling beli dari sini, toko aliansi juga nggak jual. Toko kampanye nih, toko kampanye dapat dari mana bang? Kampanye lu dapat dari sini poinnya, di menara peringatan. Dari sini nih, di kampanye honor yang saya ini lu dapet poin sekitar berapa gitu. Udah guys, udah bro, gitu aja bro. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang atau salah, mohon dimaklumin. Gue juga masih belajar, gue juga ya belum paham banget, masih ada salahnya. Takutnya ada yang belum ngerti, ada yang belum paham. Nanti ntar gue jawab satu-satu. Selanjutnya kalau ada yang mau tanya lagi, apa bang, nah, misalkan apa lagi nih yang belum tahu, kalau enggak apa yang mau dibahas lagi gitu, misalnya tanya, komen aja, komen selalu, nanti gue jawab satu persatu. Oke, see you guys, see you bro, regards.